Perkenalkan, nama saya Palupi Dwika Prameswari dengan NIM F10711811007. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Ya, baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang bryofita. Apa saja sih yang dibahas pada bryofita ini? Yang pertama yaitu tentang apa itu bryofita. Yang kedua, ciri-ciri umum dari bryofita. Yang ketiga, klasifikasi dari bryofita. Dan yang terakhir, merupakan contoh dari bryofita yang ada di sekitar kita. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama tentang apa itu bryofita. Bryofita berasal dari bahasa Yunani. Kata bryon memiliki arti lumut dan phyton yang artinya tumbuhan. Bryofita ataupun lumut termasuk ke dalam kingdom plantae yang paling sederhana. Selain itu, tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan peralihan antara cornus dan juga thallus. Kenapa dikatakan sebagai tumbuhan peralihan? Hal itu karena bryofita memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga sulit dibedakan antara bagian akar, batang, dan juga bagian daunnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri dari bryofita ataupun lumut. Ciri-ciri dari bryofita yang pertama yaitu berwarna hijau karena memiliki klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua, sebagian besar tumbuhan ini tumbuh di daerah terestrial, hidup di tempat yang lembab seperti melekat pada tembok, bebatuan, menempel atau epifit pada kulit pohon. Yang ketiga, bryofita tidak memiliki pembuluh angkut, floem, dan xilem. Keempat, bryofita mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan yang memiliki dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Kelima, organ kelamin dari bryofita atau lumut disebut dengan antheridium yang menghasilkan spermatozoid atau sperma, dan archegonium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Keenam, bryofita hanya mengalami pertumbuhan yang memanjang, bukan membesar. Selanjutnya, dinding sel bryofita tersusun atas sel selulosa. Kita masuk ke pembahasan ketiga tentang klasifikasi dari bryofita atau lumut. Jadi, lumut diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas musci atau lumut daun, kelas hepatica atau lumut hati, dan kelas Anthrocerotophyta atau lumut tanduk. Klasifikasi yang pertama dari bryofita yaitu kelas hepatica atau lumut hati. Memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan yang bertalus, bentuk tubuh berupa lembaran pipih yang seperti hati, berlobus. Contoh spesies dari lumut hati yaitu Marchantia polymorpha dengan klasifikasi seperti ini. Kelas kedua yaitu kelas musci atau lumut daun. Lumut daun dikenal sebagai lumut sejati karena seperti tumbuhan kecil yang telah memiliki akar yang disebut rhizoid, batang, dan juga daun. Contoh spesies dari kelas lumut daun yaitu Sphagnum sp dengan klasifikasi berikut ini. Ketiga yaitu kelas Anthrocerotophyta atau lumut tanduk. Ciri-ciri dari lumut tanduk ini yaitu memiliki talus sederhana, hanya mempunyai satu kloroplas pada tiap selnya, hidup di tepi sungai, danau ataupun tempat-tempat lembab. Tubuhnya berbentuk kecil
seperti tanduk yang memanjang. Contoh spesies dari kelas lumut tanduk yaitu Antheselos levis dengan klasifikasi berikut ini. Baiklah, ayo kita lihat contoh lumut atau biofita yang ada di sekitar kita. Yuk. Ini spesies Sphagnum sp dan termasuk ke dalam kelas lumut daun atau musci. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.